Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Satya Bujana dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. NIM saya 2231505. Maksud saya membuat video ini untuk mengerjakan ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya dengan mata kuliah Sistem Operasi, yaitu dari Bu Rifa. Tugasnya itu menjelaskan mengenai algoritma banker. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Algoritma banker. Algoritma banker adalah metode yang digunakan dalam sistem operasi untuk mencegah terjadinya deadlock dengan memastikan bahwa sistem selalu berada dalam keadaan aman atau safe state. Algoritma ini dinamakan demikian karena analoginya itu mirip dengan cara pengerjaan seorang banker yang memutuskan apakah akan disetujuinya atau ditunda permintaan pinjaman dari nasabah. Konsep utama dalam algoritma itu ada dua konsep ya. Yang dimana yang pertama itu safe state atau keadaan aman. Sistem dianggap berada dalam keadaan aman jika memungkinkan untuk menemukan urutan eksekusi semua proses. Sedemikian rupa sehingga setiap proses dapat menyelesaikan eksekusinya tanpa menyebabkan deadlock. Nah, yang kedua itu unsafe state atau keadaan tidak aman. Di mana jika sistem tidak dapat menjamin penyelesaian eksekusi semua proses tanpa memungkinkan terjadinya deadlock, maka sistem berada dalam keadaan tidak aman. Langsung saja ke contoh algoritma banker nih, yang dimana terdapat lima proses, yaitu proses nol, proses satu sampai proses 4. Memiliki tiga resource. Tipe A itu 10 instance, tipe B 5 instance, dan tipe C-nya 7 instance. Yang dicari ini snapshot pada waktu mengecek apakah sistem safe atau not safe. Dan yang kedua itu tentukan safe sequence-nya. Di sini saya memiliki tabel berdasarkan tabel soal yang ini, di mana terdapat tabel proses, allocation, max, dan tabel available. Di mana ada 4 tabel ya. Nah, tabel available ini kenapa A-nya 3, B-nya 3, dan C-nya 2? Karena didapat dari kan ini A-nya 3 sudah dialokasikan ke tabel alokasi. Nah, dialokasikan ke P1 itu 2, P2 itu 3, dan P3 itu 2. Jadi sisanya 3. Begitu juga dengan yang B, terdapat 5 instansi dialokasikan ke proses yang ke nol atau proses pertama itu satu. Terus ke proses ketiga itu dua, satu. Jadi sisanya tiga. Begitu juga yang C. Nah, di sini terdapat tabel need. Cara mencari tabel need itu hmm, max dikurang dengan allocation. Misalnya, eh, max-nya kan A-nya itu 7 dikurang dengan nol tetap 7. Terus 5 dikurang satu 4, 3 dikurang nol tetap 3. Maka didapat proses yang pertama atau proses nol itu need-nya atau yang dibutuhkan A-nya itu 7, B-nya itu 4, dan C-nya itu 3. Sebelum itu saya akan menjelaskan tabel-tabel atau 5 tabel ini. Available itu vektor yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia untuk setiap jenis. Max itu matriks yang mendefinisikan jumlah maksimum sumber daya yang dapat diminta oleh setiap proses. Sedangkan allocation adalah matriks yang menunjukkan jumlah sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses. Kemudian tabel need, matriks yang menunjukkan sisa kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh setiap proses untuk menyelesaikan eksekusinya.
Nah, sudah tahu ya cara mendapatkan nilai tabel nit itu bagaimana. Rumusnya itu adalah max dikurang allocation. Nah, ini rumus untuk mencari save sequence-nya. Jika nit lebih kecil sama dengan work, maka work sama dengan work ditambah allocation. Langsung kita ke cara pengerjaannya saja. Ini kan proses 0, eh, nitnya itu 743, kemudian available-nya itu 332. Kita cek apakah nit lebih kecil sama dengan work atau available-nya. Ternyata nitnya lebih besar, jadi hasilnya itu false atau ditunda dulu ya. Lanjut ke proses pertama, yaitu 122. Proses pertama itu nitnya 122. Kita cek apakah lebih kecil dari available atau work-nya, yaitu 332. Nah, jika lebih kecil, maka kita gunakan rumus yang tadi, work ditambah allocation. Work itu available ya. Nah, jadi 332 ditambah allocation-nya itu 200. Nah, sama dengan 532. Lanjut ke proses kedua. Kita lihat nitnya itu 600. eh, kan available-nya atau work-nya itu sudah dijumlahkan dari yang tadinya 332 menjadi 532. Jadi kita turunkan 532. Kita cek lagi apakah 600 itu lebih besar dari 532. Ternyata hasilnya itu false atau tidak betul. Jadi kita tunda lagi. Kita lanjut lagi ke proses yang ketiga, yaitu yang dimana nitnya itu 011 dan worknya adalah 532 atau available-nya. Kita cek apakah lebih kecil dan sama dengan dari 011. Ternyata lebih kecil. Jadi available ditambah dengan allocation 532 ditambah 211 yang proses ketiga ini didapat 743. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah didapatnya pada proses keempat 745, atau available-nya ini 745, kita akan mengulang lagi dari P0 yang tertunda tadi. Kita ulang kerja menggunakan work yang baru kita dapat, yakni 745. Kita cek 743 apakah lebih kecil sama dengan dari 745. Nah, ternyata lebih kecil. Jadi, eh, kita gunakan rumus work ditambah allocation, yaitu di mana 745 ditambah dengan 010 sama dengan 755. Lanjut ke proses 2 yang tertunda tadi. eh, kita cek lagi 600 apakah lebih kecil sama dengan dari 755. Ternyata true atau benar, lebih kecil. Jadi kita tambahkan work ditambah dengan allocation-nya. Jadi 755 ditambah 302. Dapat dari P2 ini ya. Need ditambah allocation. Allocation-nya itu 200. Maaf pada kesalahan, allocation-nya itu 302. Proses yang kedua ya, 302. Maka didapat 7 tambah 3 itu 10, 5 tambah 0 itu 5, 5 tambah 2 itu 7. Jadi sama dengan 10, 5, 7. 10 ini A, 5 B, dan C-nya itu 7 untuk tabel nitnya.
Nah, save sequence-nya kita dapat dimulai dari P1. Kenapa dari P1? Karena P1 yang true ya. Kalau dimulai dari P0 itu tidak bisa karena P0 itu false atau tidak lebih kecil dari warp atau available-nya. P1, P3, P4, P0, P2 sesuai urutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Eh, saya akhiri. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.